Randy yang kala itu berusia 27 tahun memutuskan untuk membeli sebuah rumah yang berada di sebuah desa yang tak jauh dari kota Bandung. Randy membeli rumah itu sebagai hadiah pernikahannya dengan Bella yang beberapa bulan lagi akan digelar penghujung tahun ini. Alasan Randy membeli rumah tersebut datang ketika dirinya sedang liburan dengan calon istrinya. Secara kebetulan, Bella melihat rumah itu dan berkata kepada Randy, jika rumah ini direnovasi sedikit saja, akan jadi hunian yang nyaman. Bagaimana tidak? Rumah bergaya lama tersebut memiliki pekarangan dengan beberapa pepohonan hijau, termasuk pohon mangga yang tak terlalu tinggi. Berada di desa yang tak terlalu ramai penduduk membuatnya cocok sekali dijadikan hunian nyaman untuk bersantai. Randy pun membeli rumah tersebut setelah mencari siapa yang bertanggung jawab atas rumah itu. Ternyata rumah tersebut sudah menjadi properti negara karena sudah kosong beberapa puluh tahun. Bergantinya pejabat kota membuat para petugas yang bertanggung jawab tidak mengetahui alasan rumah tersebut kosong. Randy pun membeli rumah tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran rumah di daerah sekitarnya. Setelah mengurus izin dan dokumen-dokumen lainnya, akhirnya rumah tersebut resmi menjadi milik Randy. Ia pun menyewa orang untuk membersihkan rumah tersebut. Ternyata benar perkataan dari Bella. Rumah ini jadi terlihat nyaman ketika sudah dibersihkan. Sekarang dia hanya perlu merenovasi rumah tersebut. Randy mengerjakan rumah tersebut dibantu dengan beberapa saudaranya. Mereka mengerjakan rumah tersebut kurang lebih hampir 2 bulan sampai semuanya selesai. Kini rumah tersebut sudah layak huni. Randy mengisi rumah tersebut dengan beberapa perabotan dan alat-alat lainnya. Singkatnya, kini Randy tinggal di rumah tersebut sendirian. Awalnya tak ada yang aneh, hingga pada suatu hari dia bermimpi aneh tentang seorang anak perempuan yang ditemukan tergeletak di rumahnya. Anak itu tergeletak di lantai ruang tamu, bersimbah darah, pakaian berwarna merah muda tercampur dengan merah darah. Randy tak mengetahui siapa perempuan tersebut. Hingga akhirnya dia terbangun dari mimpinya setelah mendengar suara barang yang terjatuh yang berasal dari luar kamarnya. Awalnya Randy ingin menghiraukan suara tersebut, namun suara itu semakin kencang. Randy keluar kamar dan memeriksa asal suara tersebut. Karena sebelumnya dia sudah mematikan seluruh lampu, ruangan di luar kamar menjadi gelap gulita, hanya ada sinar bulan yang menerangi lewat jendela. Asal suara tersebut berasal dari ruang tamu. Randy pun bergegas ke sana. Dia pun menemukan asal suara tersebut. Randy melihat salah satu jendela di sana terbuka, akibatnya jendela tersebut tertutup dan terbuka dengan sendirinya, menghasilkan suara yang mengganggu. Dia pun mengunci jendela tersebut dan hendak kembali ke kamarnya. Namun, baru saja setengah jalan, dia mendengar sesuatu. Suara ketukan pintu depan menghentikan langkah Randy. Randy terdiam sejenak untuk memastikan apa yang dia dengar. Lagi pula siapa yang mengetuk pintu rumah orang lain di tengah malam? Suara ketukan tersebut kembali terdengar. Kali ini ketukan tersebut lebih kencang daripada sebelumnya. Dengan enggan, Randy berjalan menghampiri pintu, memutar kunci, dan membuka pintu untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam begini. Kosong. Tak ada siapapun. Randy pun terdiam menatap pekarangannya yang kosong. Di depannya hanya ada pohon mangga yang sedang berbunga. Siapa juga yang akan mengetuk rumah orang lain di tengah malam? Apalagi lokasi rumah baru Randy berada jauh dari tetangganya. Randy pun bergegas menutup pintu dan menguncinya. Dia pun berbalik dan melangkah menjauh dari pintu untuk ke kamarnya. Baru saja beberapa langkah, suara ketukan pintu tersebut kembali lagi. Kali ini Randy bergegas untuk membuka pintu untuk melihat siapa orang iseng yang mempermainkannya. Namun, nihil. Tak ada orang di luar. Hei, jangan sembunyi kamu. Sekali lagi kamu ketuk pintu saya akan panggil polisi, gertak Randy dengan kesal. Ia pun menutup pintu dan menguncinya. Kali ini dia tak langsung beranjak dari sana. Randy memegangi gagang pintu dan mendekatkan telinganya di pintu. Membuka gorden jendela dekat pintu supaya dia bisa mendengar dan melihat ketika ada langkah kaki yang mendekat. Ia mendengar langkah kaki dari luar. Kali ini dia sudah siap. Ketika langkah itu sudah mendekat, Randy bergegas membuka pintunya lalu keluar.
Ternyata langkah kaki yang Randy dengar sebelumnya tak memiliki pemilik. Suara tersebut entah datang dari mana. Randy mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia mulai berpikir soal hantu. Dia mulai berpikir semua ini ulah makhluk tak kasat mata. Suara pintu tertutup dengan paksa mengagetkan Randy. Dia pun bergegas menuju pintu, dan untungnya dia tak terkunci di luar. Merasa ada yang tak beres, dia pun kembali masuk dan mengunci pintunya, dan akan mengabaikan apapun suara yang akan terjadi. Ketika pintu sudah terkunci rapat, dia bergegas menuju kamarnya. Ketika baru saja berbalik, dia melihat anak kecil berlari dari lorong kamar mandi menuju dapur. Ketika melihat hal tersebut, Randy terkejut sekaligus kebingungan. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi barusan. Dia ingin memastikan apakah tadi anak kecil yang berlari. Lamunan Randy terpecah ketika dikagetkan dengan suara perabot terjatuh yang berasal dari dapur. Tanpa banyak berpikir, Randy langsung bergegas menuju dapur. Ketika sampai di sana, Randy melihat wajan, panci, dan peralatan lainnya sudah berantakan. Randy lalu berpikir bahwa semua ini adalah ulah tikus tersebut. Dia pun tak langsung membereskan peralatan tersebut dan berniat membereskannya keesokan harinya bersama adiknya yang besok akan datang kemari. Untuk sekarang dia ingin segera tidur dan tak mau memikirkan hal lain lagi. Namun, saat Randy kembali tidur, ia kembali memimpikan sosok anak kecil itu lagi. Namun kali ini berbeda. Randy melihat anak kecil itu masuk ke dalam rumahnya melalui jendela yang terbuka. Lantas, anak perempuan itu berlari menuju dapur. Bekas langkahnya meninggalkan jejak berwarna merah. Dalam mimpinya, Randy mencari anak tersebut ke dapur, namun dia tak bisa menemukannya. Randy pun menyerah mencari bocah tersebut. Ketika hendak berbalik untuk kembali menutup jendela, sosok bocah tersebut sudah ada di belakangnya, menatap Randy dengan tatapan tajam. Lehernya mengeluarkan banyak darah seperti bekas sayatan. Bau amis langsung menyeruak memasuki hidung Randy. "Masa mau nyerah? Cari aku lagi yuk," ucap si anak dalam mimpinya. Setelah mengucapkan hal tersebut, bocah tersebut berlari meninggalkan Randy yang diam membisu. Pandangannya berangsur buram, hingga akhirnya berubah menjadi gelap. Dan dia pun bangun dari tidurnya di keesokan paginya. Ia pun lupa akan mimpi yang ia dapat semalam. Dia bergegas ke kamar mandi untuk membasuh muka dan membersihkan dirinya. Ketika selesai membersihkan diri, ia pun menuju dapur untuk membuat sarapan. Namun, alangkah terkejutnya Randy ketika melihat dapurnya yang berantakan. Ia pun teringat bahwa semalam ada tikus yang membuat dapurnya berantakan. Randy pun membereskan alat-alat yang berserakan dan mulai membuat sarapannya. Ketika sedang sarapan di ruang tengah, tiba-tiba pintu depannya ada yang mengetuk. Randy pun menghentikan sejenak sarapannya dan menuju pintu untuk membukakan pintunya. Ternyata adiknya lah yang datang. Ia memang menyuruh adiknya untuk berkunjung seraya membantu dirinya untuk bersih-bersih rumah. Awalnya adiknya menolak, namun setelah diiming-imingi upah oleh Randy akhirnya dia mau. Mereka pun sarapan bersama terlebih dahulu sebelum memulai membersihkan rumah. Setelah selesai, barulah mereka membersihkan rumah dimulai dari halaman depan. Namun, ketika baru saja membersihkan halaman depan, Randy mendapatkan telepon dari kantornya untuk memberitahu Randy agar segera datang ke kantor terlebih dahulu, karena ada urusan mendadak. Mau tak mau, Randy pun datang ke kantor dan menyerahkan seluruh pekerjaan rumah pada adiknya. Lagi-lagi adiknya menolak, namun Randy menjanjikan untuk menambah upahnya. Dia pun setuju. Randy pun meninggalkan rumah dan adiknya untuk ke kantor. Rupanya memang ada pekerjaan yang mendesak. Randy yang seorang programmer mesin mendapatkan proyek yang harus selesai hari ini. Kemungkinan baru selesai di sore hari. Dia pun menghubungi adiknya agar tak pulang terlebih dahulu sebelum dirinya pulang. Singkat cerita, Randy baru selesai pada pukul 5 sore. Ketika hendak pulang, ia teringat bahwa hari ini ada pengajian bulanan yang diadakan di kantor. Mau tak mau Randy harus mengikuti acara tersebut. Akhirnya ia baru bisa pulang sekitar jam 7 malam. Ketika baru saja sampai di rumah, ia melihat adiknya duduk di bangku halaman depan sendirian sambil memainkan ponselnya.
Randy pun menghampiri adiknya dan bertanya, "Kenapa di luar? Dingin tahu malam-malam begini." Adiknya menatap Randy dengan tatapan kesal dan berkata, "Puas kamu, Bang? Saya disuruh sendirian bersih-bersih di rumah besar ini. Kamu malah baru pulang malam begini." "Santai dulu bro, kan upahnya 2 kali lipat. Lagian siapa suruh kamu bersih-bersih di dalam dulu? Aku suruh kamu bersih-bersih di halaman dulu kan. Jadi, gimana tadi? Hantu di rumahku ada." Randy berkata sambil setengah bercanda. Namun adiknya terdiam. Randy lalu heran dan menanyakan kembali adiknya, "Loh, kenapa kamu diam?" "Aku juga ingin tahu Bang. Bocah kecil di rumah ini siapa Bang?" Perkataan adiknya langsung membuat Randy teringat akan mimpinya semalam. "Maksudmu? "Bocah yang mana?" Adiknya pun mulai bercerita kepada Randy. "Jadi gini Bang, pas aku selesai bersihin halaman depan, aku ke halaman belakang buat lihat halaman belakang. Pas kesana aku lihat bocah kecil lagi berdiri di tengah halaman sendirian. Jadi aku pikir tuh anak nyasar. Aku ajak dia ke rumah tetangga sebelah buat tanya orang tuanya di mana. Pas ditanya, kata tetangga sebelah mereka gak punya anak kecil dan belum lihat bocah kecil kayak yang kamu bilang. Terus aku mau pulang, tuh bocah ngikutin aku dari belakang sampai halaman depan. Terus dia hilang." Randy mendengar cerita adiknya merasa aneh. Siapa anak kecil yang adiknya lihat? Randy pun mulai mengingat mimpinya dan berpikir apa anak kecil tersebut sama dengan yang dilihat adiknya. Akhirnya Randy berusaha menyemangati adiknya dan meminta agar tetap di sini hingga akhir pekan untuk membantunya. Adiknya sempat ragu, namun akhirnya setuju karena Randy memberinya tambahan upah. Malam itu, ketika Randy sudah kembali ke kamarnya, dia merasakan ada yang aneh. Seolah ada yang mengawasi. Dia pun mencoba tidur. Namun, baru saja memejamkan mata, dia mendengar suara dari luar kamar. Kali ini suara tersebut lebih jelas. Randy mendengar suara langkah kaki yang berlari dari arah ruang tamu menuju dapur. Randy pun bangun dan memeriksa ruang tamu. Kosong. Tidak ada siapapun. Randy lalu menuju dapur dan melihat sesuatu yang aneh. Di dapur, dia melihat jejak langkah kecil yang basah, namun tak ada yang basah di rumahnya. Randy mencoba mengabaikan hal tersebut dan kembali ke kamarnya. Saat dia hampir tidur, suara tersebut kembali terdengar. Langkah kaki kecil yang berlari dari ruang tamu menuju dapur. Randy merasa ada yang aneh. Ia bangun dan memutuskan untuk memeriksa kembali. Ketika ia sampai di dapur, jejak langkah kecil itu masih ada. Namun kali ini ada yang berbeda. Di ujung jejak, ada sebuah boneka kecil yang duduk di sudut dapur. Boneka tersebut terlihat tua dan kotor, seolah sudah lama ditinggalkan. Randy merasa aneh, karena dia tak pernah melihat boneka itu sebelumnya. Dia mencoba mengabaikan boneka tersebut dan kembali ke kamarnya. Namun, saat dia hampir tidur, suara langkah kaki kecil itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Randy bangun dan melihat sekeliling kamarnya. Kosong. Tak ada siapapun. Namun, perasaan bahwa ada yang mengawasinya semakin kuat. Randy mencoba tidur kembali, namun suara langkah kaki itu terus terdengar, seolah berputar di sekitar kamarnya. Randy pun merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk tidur di ruang tamu. Saat dia hampir tidur di couch ruang tamu, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Randy bangun dan melihat sekeliling. Tak ada siapapun. Namun, dia merasa ada yang tidak beres. Randy pun mencoba tidur kembali, namun suara langkah kaki itu terus mengganggunya. Akhirnya, Randy merasa sangat lelah dan tertidur. Namun, di dalam tidurnya, dia bermimpi lagi tentang anak kecil itu. Kali ini, anak kecil itu berdiri di depan pintu kamarnya, menatap Randy dengan tatapan tajam. Leher anak itu masih mengeluarkan darah, dan bau amis kembali menyeruak. Anak itu berkata, "Kamu tidak bisa mengabaikan aku. Aku akan selalu ada di sini." Randy terbangun dengan keringat dingin, merasa sangat ketakutan. Dia melihat sekelilingnya, dan tak ada siapapun. Namun, perasaan bahwa ada yang mengawasinya tetap ada.
Randy merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, Randy menceritakan semua yang terjadi kepada adiknya. Adiknya pun merasa sangat khawatir dan menyarankan agar mereka mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah tersebut. Randy setuju, dan mereka pun mulai mencari informasi tentang rumah tersebut. Mereka bertanya kepada tetangga sekitar dan mencari di arsip kota. Dari pencarian mereka menemukan bahwa rumah tersebut pernah ditinggali oleh sebuah keluarga kecil. Namun, ada tragedi yang menimpa keluarga tersebut. Anak perempuan mereka ditemukan tewas di dalam rumah, dengan luka sayatan di lehernya. Keluarga tersebut kemudian pindah, dan rumah itu dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Randy merasa sangat terkejut dan sedih mendengar cerita tersebut. Dia merasa bahwa anak kecil yang dia lihat dalam mimpi dan yang dilihat adiknya adalah arwah dari anak perempuan tersebut. Randy pun merasa sangat bersalah karena telah membeli rumah tersebut tanpa mengetahui sejarahnya. Randy dan adiknya kemudian memutuskan untuk mengadakan doa bersama dan memanggil seorang ustadz untuk mengusir arwah tersebut. Mereka berharap bahwa dengan cara tersebut, arwah anak perempuan itu dapat tenang dan pergi dari rumah tersebut. Setelah mengadakan doa bersama dan mengusir arwah tersebut, Randy merasa bahwa rumah itu menjadi lebih tenang. Suara langkah kaki kecil itu tidak terdengar lagi, dan Randy tidak lagi bermimpi tentang anak kecil tersebut. Namun, Randy dan adiknya masih merasa sangat terpengaruh oleh kejadian tersebut. Mereka merasa bahwa pengalaman tersebut telah mengubah pandangan mereka tentang dunia gaib. Randy pun merasa bahwa dia harus lebih berhati-hati dalam memilih rumah di masa depan, dan selalu mencari tahu sejarahnya terlebih dahulu. Meskipun pengalaman tersebut sangat menakutkan, Randy merasa bahwa itu juga memberikan pelajaran yang berharga bagi dirinya dan adiknya. Mereka kini lebih menghargai kehidupan dan lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki.